Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar hal itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudari-saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini berbicara soal bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan surga. Berbeda dengan Injil yang kemarin kita dengarkan. Jika Injil Misa Harian kemarin dimulai dengan sebuah pertanyaan orang muda, bagaimanakah cara hidup, memperoleh hidup yang kekal, di sini kita melihat Tuhan Yesus dalam konteks pengajarannya langsung bersabda kepada para murid-Nya, "Sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Sekilas bagi kita yang membaca, Tuhan Yesus seakan-akan mempunyai tendensi benci kepada orang kaya, bahwa orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari-saudara yang terkasih, padahal Injil hari ini bukan dimaksudkan untuk memojokkan orang kaya, tetapi mereka yang hidupnya terlalu mementingkan harta duniawi, itulah yang dapat melupakan atau mengesampingkan tawaran keselamatan Allah di dalam hidup mereka. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, Petrus sungguh-sungguh takut akan hal ini, karena ternyata masuk kerajaan surga itu sangat sulit. Tetapi satu hal yang dikatakan Tuhan Yesus adalah, janganlah takut, tetaplah berhikmat kepada Tuhan. Saudari saya yang terkasih, maka pengalaman hidup iman kita adalah pengalaman bagaimana kita mencari hikmat Tuhan. Kita boleh saja mencari segala sesuatu harta di dunia ini, tetapi jangan lupa hikmat Tuhan, karena apa yang kita peroleh di dunia ini tanpa hikmat Tuhan akan jatuh pada sebuah kesombongan, tinggi hati dan merendahkan orang lain. Tetapi ketika kita mempunyai segala sesuatu di dunia ini dan disemangati oleh hikmat Tuhan, maka kita pun akhirnya menggunakan apa yang kita dapat di dunia ini sebagai sarana untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan juga dapat membawa orang lain menuju jalan keselamatan. Semoga kita senantiasa semangat untuk mencari kehendak Allah
agar kita dan orang yang ada di sekitar kita mengalami keselamatan.